Budaya, Namo Buddhaya. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Dharma yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kita berjumpa lagi dalam acara Sadhu Sharing Dharma Universal. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru Imlek, ya, yang baru saja kita rayakan bersama-sama di tahun macan air ini, ya. Kyung Hee, Pak Chai, Cinian Kuailer lah, ya. Wan Serui, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan juga diberikan berkah kemakmuran dan kesejahteraan bagi kita semua. Bapak Ibu, teman-teman sedharma yang berbahagia, kita sudah melewati tahun 2021. Sekarang kita masuk ke tahun 2022. Tapi kita sama-sama tahu bahwa yang namanya pandemi COVID-19, angkanya 19 ya, berarti sudah mulai dari tahun 2019 sampai sekarang tahun 2022, itu masih terus saja berjalan gitu ya. Dan kita masih dalam suasana yang tetap sedikit was-was seperti itu ya, terhadap dampak COVID-19 ini ya. Apalagi dengan varian baru ini, varian yang namanya Omikron ini kan juga sudah mulai bertambah ya. Makin hari makin banyak yang terkena. Ya, mudah-mudahan lah kita mendoakan agar di tahun baru ini, di tahun macan air ini, semuanya bisa segera berlalu. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk sharing gitu ya. Saya ingin mengambil satu topik mengenai virus juga, yaitu virus yang ada di dalam batin kita, yang sering dikatakan sebagai virus Lodomo, ya. Apa itu Lodomo? Loba, dosa, dan moha, ya. Loba, dosa, dan moha. Apa itu loba? Loba itu adalah keserakahan. Ya, Bapak Ibu, teman-teman semua, mungkin secara tidak sadar gitu ya, kita dari kecil itu sudah sering mendengar lagu. Mungkin kita pernah ya mendengar menonton rekaman atau tayangan langsung dari satu film kartun yang sangat terkenal ya, yaitu Doraemon. Ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman masih ingat syair dari lagu-lagunya ya. Ada kata-kata seperti ini: aku ingin begitu, aku ingin begini, ini itu banyak sekali gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu teman-teman semua, dari kecil kita itu sudah masuk ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kita itu pingin ini, pingin itu, semua pingin gitu ya. Apalagi dengan gambaran filmnya Doraemon itu menggambarkan kepada kita apapun bisa didapatkan hanya dengan kantong ajaib itu ya. Jadi apapun bisa kita dengan gampangnya kita dapat. Itu yang membuat akhirnya keserakahan itu timbul gitu ya. Kita apa juga kita mau gitulah. Kalau bisa ini kita mau, itu kita mau, semua kita mau. Ya, padahal yang namanya kebutuhan dengan keinginan itu berbeda ya. Kita memang butuh makan tentu ya. Kita butuh pakaian tentu. Kita butuh tempat tinggal gitu ya. Butuh hal-hal yang dasar-dasar itu pasti kita butuh semua gitu kan. Tapi apakah kita perlu makan makanan yang selalu high class gitu ya, harus di restoran mahal gitu-gitu, enggak ya? Apakah kita harus berpakaian yang harganya jutaan, puluhan juta, kan enggak juga ya. Jadi kita butuh, tapi kadang-kadang keinginan kita itu melampaui dari kebutuhan kita. Jadi kita banyak sekali keinginan. Itu yang dikatakan loba, keinginan yang berlebih-lebihan. Itu harusnya tidak kita lakukan gitu ya. Sebagai siswa Buddha, kita diajarkan oleh Buddha bahwa ada satu virus batin atau kekotoran batin yang perlu kita waspadai. Yang pertama itu adalah keserakahan kita. Ya, ini harus kita pelan-pelan kikis ya untuk bisa mengurangi
Keserakahan itu mengurangi nafsu keinginan kita itu. Ya, sehingga dengan melepas, pelan-pelan nanti kita akan tidak lagi tetap butuh, ya, kita tetap akan butuh makan, kita butuh pakaian, kita butuh tas, kita butuh kendaraan tetap gitu ya. Tapi sudah tidak lagi melekat dan ingin yang berlebihan terhadap makanan, kebutuhan-kebutuhan lain itu ya. Itu yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya dosa. Ya, dosa ini kebencian. Ada satu virus atau kekotoran batin. Yang kedua itu namanya dosa, kebencian. Kebencian, kata Buddha, tidak akan bisa berakhir kalau dibalas dengan kebencian. Ya, kebencian hanya bisa berakhir kalau kita balas dengan cinta kasih, tidak membenci. Itulah hukum yang abadi. Itu ya, di Dhammapada dikatakan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, Buddha pernah memberikan satu gambaran kepada kita mengenai bagaimana kita itu, manusia itu terkukung dalam kebencian seperti itu ya. Buddha pernah memberikan perumpamaan mengenai yang tiga itu ya. Ada orang yang menulis di batu karang, ada orang yang menulis di tanah atau di pasir, dan ada orang yang menulis di air gitu ya. Apa bedanya? Bedanya tipe orang pertama itu adalah orang yang menulis di batu karang, artinya bahwa dia memendam kemarahannya, kebenciannya itu lama sekali, seperti sedang menulis atau mengukir di batu karang. Kalau kita melihat satu ukiran atau nama di satu batu karang, maka kita akan pastikan bahwa itu akan bertahan lama, karena ukiran itu memang di batu itu memang kuat sekali sehingga dia lama sekali bertahannya ya. Itu ada tipe orang yang seperti itu. Kalau benci, marah itu dalam sekali sehingga kebencian itu tidak gampang untuk hilang. Ya, kemudian tipe orang yang kedua, kata Buddha, seperti menulis di pasir itu, orang itu masih tetap marah, masih ada kebencian, tapi dia tidak membiarkan kebenciannya itu berlama-lama di dalam batinnya. Ya, jadi dia 1-2 kali air, kalau kita ibaratkan air di laut, datang akan menghapus yang namanya tulisan di pasir itu. Begitu juga manusia, kita satu masa kita benci, marah, tapi kita tidak membiarkan kebencian itu berlarut-larut sehingga kemudian kita bisa melupakan kebencian itu. Dan tipe yang ketiga adalah orang yang menulis di atas air. Itu adalah orang yang tidak lagi memendam kebencian sama sekali di dalam batinnya, sehingga batinnya itu bersih. Apapun yang hadir, apapun yang datang kepada kita, kemarahan, orang memaki kita, orang menuduh kita, hal-hal apapun yang negatif, semuanya dilepas, semuanya tidak berbekas ya. Itu tipe yang ketiga. Tentu kita mungkin belumlah bisa sampai ke tipe yang kedua itu, tipe yang ketiga itu, tapi minimal kita bisa untuk belajar menjadi manusia tipe yang kedua ya, yang tidak memendam kemarahan, energi negatif itu terlalu lama di dalam batin kita, sehingga batin kita tidak diendapi dengan energi-energi negatif yang merusak diri kita itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya virus moha. Apa itu moha? Kekotoran batin yang ketiga itu adalah moha atau kebodohan. Ya, kebodohan atau ketidaktahuan. Ya, itu membuat kita sering sekali melakukan tindakan-tindakan yang keliru ya di dalam diri kita, dalam praktek kita sehari-hari, dalam perilaku kita sehari-hari. Karena kebodohan kita sering melakukan hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan tapi kita lakukan. Yang salah menjadi betul, yang betul menjadi salah gitu kan, karena ketidaktahuan kita, karena kebodohan kita. Nah, virus-virus inilah yang harusnya kita upayakan untuk kita singkirkan atau kita
hapus pelan-pelan untuk kita bersihkan di dalam batin kita, sehingga tidak ada lagi virus atau kekotoran batin yang namanya loba, dosa, dan moha itu. Ya, ini memang bukan sesuatu yang gampang tentunya ya untuk dilakukan, tetapi adalah sesuatu yang baik untuk kita jalankan, gitu ya. Kalau kita bisa perlahan-lahan mencoba untuk mengurangi tadi nafsu keserakahan, kemudian kita mengurangi nafsu kemarahan, ya, kotoran-kotoran batin lah yang ada di dalam batin kita ini. Kemudian juga kebodohan tadi membuat kita banyak berlatih kebijaksanaan sehingga memunculkan pandangan yang benar, gitu ya. Itu tentunya hasilnya akan sangat baik sekali bagi diri kita. Seperti kalau kita terkena virus tadi ya, terkena virus COVID itu, kalau kita lagi terkena virus, kita kan menjadi lemah, tidak berdaya, gitu ya. Sama perumpamaannya seperti itu. Kalau kita dihinggapi virus-virus yang tadi itu, kita menjadi orang yang secara batin itu lemah, gitu. Mungkin secara fisik mungkin masih kelihatan sehat-sehat sekali, gitu ya, gagah, gitu kan, punya penghasilan yang banyak, gitu ya. Secara ekonomi juga mungkin oke, gitu ya, tapi secara batin itu kurang. Nah, kita mencoba untuk memperkuat batin kita, mencoba untuk meningkatkan imun di dalam batin kita, sehingga kita mengurangi yang namanya loba, dosa, dan moha. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di tahun baru ini. Semogalah kita semua dijauhkan dari yang namanya virus Omikron itu ya, COVID-19, sehingga kita semua sehat, keluarga semua juga sehat, dan semoga juga kita bisa membuat batin kita juga sehat dengan menghindari tadi atau mengurangi, mengikis yang namanya kebodohan tadi, kebencian, dan keserakahan, loba, dosa, dan moha. Semoga bermanfaat. Semoga tahun baru memberikan energi baru, memberikan semangat baru untuk kita untuk bisa tetap melaksanakan Buddha Dharma dan kebajikan. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.